Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami kelompok 6 yang beranggotakan saya Ilman Zanafis Adidharma dengan NIM 030. Dan saya Narendra Farifanto dengan NIM 021. Dan saya Randra Ilham Firmansyah dengan NIM 086. Dan saya Khaira Humaira dengan NIM 047. Saya Mustafa Rizky Ismail dengan NIM 025. Baik, kami di sini akan menjelaskan distribusi peluang geometrik. Di sini ada soal nomor 1 menyebutkan bahwa peluang bahwa Budi berhasil memasukkan sebuah bola ke dalam ring bola basket adalah 0,6. Asumsikan lemparan yang satu dengan yang lainnya bersifat independen. Di sini ada 3 poin. Nomor 1 ada berapa peluang bahwa Budi membutuhkan 3 lemparan hingga akhirnya memasukkan sebuah bola. Yang kedua ada berapa peluang bahwa Budi membutuhkan paling sedikit 3 lemparan untuk memasukkan bola. Yang ketiga ada perkirakan berapa banyak lemparan yang harus dilakukan agar lemparannya berhasil masuk ring. Oke. Di sini RV yang menyatakan jumlah lemparan yang perlu dilakukan Budi sebelum berhasil adalah X sama X geometri 0,6 dengan peluang 0,6. 1. Berapa peluang Budi bahwa Budi membutuhkan 3 lemparan hingga akhirnya memasukkan bola. Di sini kita mencari peluang X sama dengan 3 dengan rumus dalam kurung 1 min P pangkat 2. Di sini kita mencari peluangnya dengan rumus 0,4 pangkat 2 dikali 0,6 sama dengan 0,096. Jadi peluang bahwa Budi membutuhkan 3 lemparan ada 0,096. Lanjut nomor 2, berapa peluang bahwa Budi membutuhkan paling sedikit 3 lemparan untuk memasukkan bola. Jadi di sini kita akan mencari peluang X lebih atau sama dengan 3 dengan rumus 1 min P PX1 dikurang PX2 sama dengan 1 min 0,4 pangkat 0 dikali 0,6 dikurang 0,4 pangkat 1 dikurang dikali 0,6 sama dengan 1 min 0,6 dikurang 0,24 sama dengan 0,16. 3. Untuk jawaban nomor 3, perkiraan berapa banyak lemparan yang harus dilakukan agar lemparannya berhasil masuk ring. Jadi di sini kita menggunakan rumus E buka kurung X tutup kurung X sama dengan 1 per P. P-nya di sini kita bisa ketahui dari X geo 0,6 tadi. Jadi setelahnya 1 per 0,6 tadi kita simpulkan, kita hitung jadi 1,67. Di sini kita bisa bulatkan 1,67 ini jadi hasilnya adalah 1 hingga 2 kali lemparan sampai bolanya berhasil masuk ke ring. Selanjutnya, soal nomor 2 adalah diketahui bahwa rata-rata 1 di antara 100 butir hasil produk adalah cacat. Lalu yang ditanya adalah, misalkan diperiksa 5 butir, berapa peluang ditemukan 1 buah cacat pertama setelah butir kelima? Kita memakai rumus fungsi peluang distribusi geometrik, yaitu G dalam buka kurung X titik koma P tutup kurung sama dengan P 1 dikurang P pangkat X min 1. Lalu tinggal disubstitusi, X-nya sama dengan 5, lalu P itu dapat dari 1 per 100 yang hasilnya 0,01. Jadi, lalu perhitungan selanjutnya adalah P itu sendiri adalah 0,01, lalu selanjutnya Q yaitu 1 dikurang 0,01, lalu dipangkatkan 5 kurang 1. Lalu selanjutnya 0,01 itu dikali dengan 0,99, hasil dari 1 kurang 0,01, lalu dipangkatkan 4. Lalu hasilnya adalah 0,01 dikali dengan 0,960596, yang hasilnya adalah 0,0096. Kesimpulannya adalah peluang cacat pertama ditemukan pada butir kelima adalah 0,0096. Oke, untuk soal ketiga di sini
terdapat ini ya, bertema mesin mobil. Saya akan bacakan. Jika seseorang tidak berhasil menyalakan mesin mobil, maka ia harus menunggu 10 menit sebelum mencoba kembali. Setiap percobaan memiliki probabilitas sukses sebesar 0,75. Di sini di pertanyaan pertama menanyakan berapa probabilitas mesin mobil menyala pada percobaan ketiga. Lalu soal kedua, berapa probabilitas mesin menyala dalam 20 menit setelah percobaan pertama. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini digunakan distribusi geometri ya, yaitu distribusi yang menggambarkan jumlah percobaan sampai keberhasilan pertama terjadi. Di sini peluang tepat pada saat 3 itu dirumuskan dengan 0,25 dipangkatkan 2 Di sini nomor 1 kejadian suksesnya 3 kali percobaan mesin mobil menyala dan peluang suksesnya 0,75. Dengan rumus geometri peluang gagalnya 1 min P. 1 min yang diketahui 0,75 menjadi 0,25. Lalu PX sama dengan 3 sama dengan 0,25 pangkat 2 dikali 0,75 yang hasilnya 0,046875 dan dibulatkan menjadi 0,047. Tuh agak. Oke, untuk nomor 3 soal kedua ditanyakan probabilitas mesin nyala dalam 20 menit sejak percobaan pertama. Di sini X itu adalah percobaan hingga mesin menyala. Setiap percobaan membutuhkan waktu tunggu 10 menit jika gagal. Dalam 20 menit sejak percobaan pertama, seseorang dapat melakukan maksimal 3 percobaan. Di mana percobaan pertama di awal, percobaan kedua setelah 10 menit, dan percobaan ketiga setelah 20 menit. Maka yang dihitung adalah probabilitas mesin berhasil menyala paling lambat pada percobaan ketiga, yaitu PX kurang dari atau sama dengan 3. Probabilitas ini dapat dihitung dengan mengurangi peluang gagal 3 kali berturut-turut dari 1. Sehingga diperoleh di sana ditulis 1 dikurang 0,75 pangkat 3 dalam kurung pangkat 3. Di mana diperoleh hasilnya dibulatkan menjadi 0,984 atau 98,4%. Yang berarti kemungkinan besar mesin sudah berhasil menyala dalam rentang waktu tersebut. Untuk soal ketiga, ditanyakan jumlah percobaan yang diharapkan untuk menyalakan mesin. Di sini tab X itu adalah jumlah percobaan sampai mesin menyala. Pada distribusi geometri, nilai harapan atau expected value menunjukkan rata-rata jumlah percobaan yang dibutuhkan hingga keberhasilan pertama terjadi. Rumus yang digunakan adalah E besar dalam kurung siku X, ya dalamnya X besar, sama dengan 1 per P, di mana P sebagai probabilitas keberhasilan dalam satu percobaan. Di sini P-nya itu 0,75 keberhasilannya ya. Jadi 1 dibagi P 0,75 nilai P-nya, yaitu sekitar 1,33. Nah, di sini berarti rata-rata seseorang hanya memerlukan sekitar 1 hingga 2 kali percobaan saja untuk menyalakan mesin mobil tersebut sampai menyala. Presentasi bisa ditutup Mas Yamanza. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.